Shalom, selamat petang saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, petang hari ini kita bertemu sekali lagi dalam persekutuan doa Jumat. Cuma kita akan berdoa masing-masing di rumah, sama ada secara pribadi atau bersama dengan keluarga kita masing-masing. Saya berdoa agar saudara berada dalam keadaan yang sehat dan sejahtera di dalam Tuhan. Nah, saya tahu keadaan di dunia masa kini tidak begitu baik, khususnya di negeri Sabah pun kita masih berada dalam keadaan pandemik yang agak meruncing dan keadaan yang cukup serius untuk kita terus doakan bersama. Namun demikian, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau membawa kita berdoa secara lebih terfokus untuk satu perkara utama pada malam hari ini, yaitu untuk Maktab Teologi Sabah atau dengan nama barunya Borneo Theological Seminary atau BTS. Ini adalah sekolah Injil kita, sekolah Alkitab kita di Kampung Namaus, dan juga ada satu kampus di Melangkap, Kota Belud. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam beberapa minggu ini karena saya 3 bulan yang lalu saya mengajar satu subjek eskatologi atau akhir zaman berdasarkan kitab Wahyu, dan tugasan itu sudah diserahkan kepada saya dan saya sudah menyimak dan memberi grade dan sudah mengembalikan semua marka atau grade kepada pihak BTS. Cuma tinggal satu, karena pejabat di sekolah mereka lupa mengirim makalah itu dengan saya melalui email atau WhatsApp, dan saya sudah periksanya pada petang tadi dan sudah mengembalikan segala tugasan pelajar, dan biasanya saya selitkan dengan beberapa komen, dan bukan hanya marka atau peratusan, tetapi ada komen tentang prestasi makalah mereka masing-masing. Saudara, kalau saudara mengikuti beberapa khotbah dalam beberapa waktu kebelakangan ini, ada satu ayat yang saya sudah ulangi mungkin 2 atau 3 kali, yaitu di dalam kitab Yeremia bab 3 ayat ke-15 dan 16, di mana firman Tuhan mengatakan, ini kata Tuhan, "Aku akan mengangkat bagiku gembala-gembala yang seturut dengan hatiku," kata Tuhan, "dan mereka akan menggembalakan umatku dengan pengetahuan dan pengertian. Dan pada waktu itu mereka akan beranak cucu, mereka akan bertambah banyak di negeri, dan mereka akan beranak cucu." Demikian firman Tuhan. Saudara, nubuatan atau firman Tuhan ini sangat penting untuk gereja kita secara keseluruhan, dan khususnya untuk BTS atau Borneo Theological Seminary, karena sekolah itu merupakan tempat di mana mungkin 95% gembala-gembala kita, SIB, dilatih, diperlengkapi, dan kemudian diutus menjadi pastor atau gembala di gereja lokal di seluruh negeri Sabah. Kadang-kadang mereka diutus di Semenanjung, dan mungkin 5% yang lain ada lulusan dari sekolah Injil dari Indonesia dan STS di Kota Kinabalu atau seminari di Semenanjung, Malaysia.
Oleh demikian, saudara, adalah amat penting kita menyokong dan mendoakan sekolah kita supaya pihak fakulti yang berada di situ, khususnya pensyarah penuh masa, mereka ada bebanan, mereka ada visi, mereka ada kemahiran, khususnya dalam pengajaran kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab merupakan dasar. Inilah penyata iman, doktrin SIB Sabah yang pertama, bahwa seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru, 66 kitab, adalah firman yang diilhamkan Allah dan menjadi dasar atau memiliki kuasa mutlak di dalam gereja kita. Kalau gembala-gembala kita tidak begitu mahir dalam firman Tuhan, tidak mungkin gereja dapat maju. Karena gereja Tuhan hanya dibangunkan dengan firman Allah. Dan itu juga merupakan tema khotbah saya pada hari Ahad ini. Saudara, dalam Yesaya 60, ini dorongan untuk kita berdoa bersama. Mari kita lihat dalam kitab Nabi Yesaya, bab yang ke-60. Saya bacakan firman Tuhan di sini. Di mana firman Tuhan mengatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, beberapa ayat yang pertama dalam kitab Yesaya 60 berbicara tentang apa yang Tuhan sedang lakukan bagi umatnya. Bahwa umat Tuhan harus bangkit menjadi terang. Dan gereja Tuhan harus menyatakan kemuliaan Tuhan yang ada pada kita. Kemuliaan Tuhan, Shekinah, glory yang ada bersama dengan kita. Waktu kita datang bersekutu satu dengan yang lain. Gereja Tuhan merupakan terang ataupun menyatakan kemuliaan Tuhan. Bila gereja Tuhan bangkit dan menjadi terang, maka pada waktu itu bangsa-bangsa akan datang kepada Tuhan. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada Tuhan. Disinilah peranan gembala-gembala yang baik, yang diperlengkapi dengan pengetahuan dan pengertian, supaya waktu mereka mengajar kawanan domba Tuhan, mendidik atau memuridkan gereja Tuhan, gereja Tuhan boleh bangkit kalau tidak ada gembala yang diperlengkapi dengan pengetahuan dan pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Tidak mungkin gereja Tuhan dapat bersinar atau bercahaya. Tidak mungkin kemuliaan Tuhan nyata atau terbit atas kita kalau kita tidak mengasihi firman Tuhan. Kalau kita tidak mematuhi firman Tuhan, tidak mungkin kita menjadi tarikan kepada bangsa-bangsa dan mereka tidak akan datang kepada kita sebab kita tidak bersinar atau tidak bercahaya. Itulah sebabnya, saudara, adalah penting kita mendoakan malam ini. Kita khusus berdoa untuk BTS, saudara, karena
memang pengalaman saya kadang-kadang pastor sendiri pun tidak tahu bagaimana mau menceritakannya. Dalam pengalaman saya beberapa bulan ini pun, memang saya terbeban bila pusat menghubungi saya untuk membantu sebagai pensyarah jemputan. Saya terus menerima undangan itu dengan hati yang lapang, dan saya sudah menunaikannya pada penghujung bulan Julai yang lalu. Namun, bila saya memeriksa tugasan-tugasan pelajar, saya mengajar tahun 4, sarjana muda. Ini saya mau bersaksi dengan baik, saudara. Saya merasa sedih karena prestasi hampir semua, kalau saya mau tegas atau memeriksa makalah mereka sesuai dengan piawai Bachelor of Theology, mungkin hanya 1 di antara 9 siswa yang akan lulus. Dan saya mau saudara dan saudari menghayati kenyataan atau kesaksian pastor bahwa menjadi bebanan untuk kita berdoa, mungkin nomor 1, karena sekarang proses pengambilan pelajar baru untuk tahun akan datang sudah dimulakan, yaitu untuk tahun 2021. Mungkin kebutuhan utama adalah BTS mengambil pelajar yang layak, yang sungguh-sungguh layak kalau mau masuk dalam program bachelor. Mereka ada dasar akademik yang memadai atau melayakkan mereka. Jangan hanya pakai gelar BTS. Kalau sijil atau diploma pun tidak lulus. Ini adalah suatu masalah, saudara. Inilah bebanan doa kita bersama. Sebab kita tidak mau, sudah 10 tahun program bachelor ditawarkan MTS dan sekarang BTS. Kita tidak mau bahwa satu hari ratusan gembala kita ada sarjana muda ataupun master, sekarang ada MA dan sebagainya. Tetapi sebenarnya mereka mungkin hanya layak untuk sijil atau diploma. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hati saya sangat pedih bila saya berkongsi perkara ini dengan saudara dan saudari. Ini yang menjadi bebanan doa kita bersama. Pertama-tama, BTS dapat merekrut calon pastor yang terpanggil dalam pelayanan penuh masa, yang ada karakter yang siap dibentuk, siap dimuridkan dalam 3-4 tahun mereka berada di BTS, dan sekurang-kurangnya ada dasar akademik yang kokoh untuk mengambil jurusan bachelor, supaya kita menjadi berkat, kita dipakai Tuhan dan menggenapi nubuatan firman Tuhan, bahwa Tuhan sedang mencari, Tuhan sedang mengangkat gembala-gembala yang seturut dengan hatinya, yang akan menggembalakan umatnya dengan pengetahuan dan pengertian. Kita juga mendoakan faculty, karena amat bergantung dengan prestasi seorang guru atau pensyarah untuk mendidik anak-anak murid mereka. Sampai di sini perkongsian firman Tuhan dan beberapa perkara doa. Kita fokuskan berdoa untuk Borneo Theological Seminary. Sekian, Tuhan memberkati.